Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa karim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Wa ya ayyuhal mu'minun ittaqullah faqad fatal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'iddatas syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardi minha arba'atun hurum. Al-ayah. Shadaqallahul 'azim wa shadaqallahu rasulul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin para jamaah kaum muslimin wa zumratul mukminin rahimakumullah. Untuk mengawali kegiatan kita pada kesempatan yang berbahagia ini, kegiatan yang sangat mulia di hari yang sangat mulia. Terlebih pada saat ini kita berada di tempat yang mulia dan berada di bulan yang sangat mulia. Tidak ada kata dan kalimat yang paling indah, tutur kata yang paling sempurna untuk mengawali kegiatan ini, yaitu kecuali kalimat tahmid dan kalimat tasyakur. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Atas anugerah karunia nikmat dan keberkahan yang Allah berikan kepada kita semuanya. Terutama alhamdulillah di tengah padatnya aktivitas yang kita hadapi dan kegiatan yang kita miliki, kita masih dapat lebih menyempatkan dan lebih mementingkan undangan Allah ketimbang undangan yang lainnya. Ini adalah undangan yang sangat sempurna dari Zat yang Maha Sempurna. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wa salatil qa'imah. Mudah-mudahan dengan niat ikhlas yang kita miliki, setiap langkah kita menuju tempat yang berkah ini, mudah-mudahan akan menjadi catatan amal kebaikan buat kita semuanya. Amin amin Allah ya rabbal alamin. Yang kedua, ta'zim. Khusus kita tujukan kepada makhluk yang sempurna, contoh teladan buat kita semuanya, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, kita semuanya yang hadir akan dicatat sebagai pengikut yang setia untuk mengamalkan sunnah Rasulullah dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadirin para jamaah kaum muslimin wa zumratul mukminin rahimakumullah. Sebelum khatib melanjutkan khutbahnya pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan dan perkenankanlah khatib untuk berwasiat, khususnya buat diri khatib dan umumnya buat para jamaah sekalian, yaitu wasiatut taqwa. Wasiat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala haqqa tuqatih, sebenar-benarnya takwa. Takwa dalam arti yang sesungguhnya, imtitharu awamirih wa jtinabu nawafidh zahiran wa batinan. Senantiasa melaksanakan seluruh perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Semoga dengan cara demikian kita dimasukkan ke dalam golongan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Hadirin para jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Jujur harus kita katakan bahwa salah satu di antara kelemahan kita sebagai seorang muslim, kita lebih memahami hal-hal yang berkaitan dengan umum ketimbang hal-hal yang berkaitan dengan agama kita itu sendiri. Kita ambil contoh, kita lebih mengenal hari ini adalah tanggal 24 April ketimbang kita lebih memahami bahwa hari ini adalah tanggal 5 atau tanggal 6 Zulqa'dah. Kita lebih hafal Januari sampai Desember ketimbang kita hafal dari Muharram sampai Zulhijjah. Hadirin para jamaah, hari ini kita sudah melewati yaitu bulan yang sangat mulia. Sudah beberapa hari ini bulan agung itu hadir ke tengah-tengah kita. Tidak kalah mulianya bila dibandingkan dengan Ramadan. Ramadan telah meninggalkan kita kurang lebih 1 bulan lebih, tapi hari ini lebih mulia daripada Ramadan. Dan hal ini tertera di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardi minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ada 12 bulan. Pada saat itu diciptakan langit dan bumi, dan Allah langsung yang menyebutkan 4 bulan itu dimuliakan oleh Allah. Tidak orang lain yang menyebutkan, tapi adalah Zat yang maha sempurna. Minha arba'atun hurum.
4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. 4 bulan ini tidak disebutkan langsung di dalam Al-Quran, tapi di dalam kitab-kitab tafsir disebutkan, di dalam hadis yaitu talatu mutawaliyat. 3 bulan ini dia berendengan, 3 bulan ini dia selalu berjejer dia. Yang pertama adalah Zulqa'dah, yang kedua adalah Zulhijjah, yang ketiga adalah Muharram, kemudian Rajabun Mudhar, adapun Rajab dia mental tersendiri. Hadirin para jamaah, ada apa dengan bulan Zulqa'dah? Ulama mengatakan minimal ada 3 keutamaan daripada bulan Zulqa'dah. Yang pertama, bahwa bulan Zulqa'dah adalah awwalu syahrul haram, bahwa bulan Zulqa'dah adalah bulan pertama yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bulan yang mulia. Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif beliau mengatakan, yang pertama bahwa kenapa dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Li'anna tahrimul qitala fi, karena di dalamnya diharamkan untuk melakukan pertumpahan darah. Tidak boleh ada peperangan dan lain sebagainya. Jadi dalam sejarah dan riwayat disebutkan bahwa orang-orang Arab jahiliyah mereka sudah menghormati 4 bulan ini. Ketika yang bersangkutan memasuki bulan Zulqa'dah, memasuki bulan Zulhijjah, memasuki bulan Muharram, bahkan Rajab, mereka adakan gencatan senjata antara beberapa suku yang terjadi pertikaian. Tidak ada pertumpahan darah pada saat itu. Itu zaman jahiliyah. Namun sekarang yang terjadi lebih jahiliyah. Masih saja terjadi pertempuran antara Iran dengan Amerika dan Israel dan sebagainya. Hadirin pada jamaah, bahkan diriwayatkan kalau saja satu orang pada saat itu ayahnya terbunuh, maka pada saat itu mereka tidak akan melakukan balas dendam, karena sudah memasuki bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, li'anna fihi al-ujuru amalu sahih al-ad'a, dan karena di dalamnya orang-orang yang melakukan perbuatan amal kebaikan dan ibadah dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bulan bonus pahala. Ini adalah bulan di mana Allah lipat gandakan semua amal kebaikan sebagaimana kita lakukan di bulan suci Ramadan. Orang-orang yang beribadah, dia sholat berjamaah, apakah dia membaca Al-Quran, apakah dia zikir dan lain sebagainya, maka semuanya dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk mohon izin buat mereka-mereka yang melakukan perbuatan dosa, dan itu pun dosanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin para jamaah, ini adalah bulan yang baik untuk kita semuanya, untuk menambah amal kebaikan sebagaimana kita lakukan di bulan suci Ramadan. Ramadan telah meninggalkan kita, kemudian masuk bulan Syawal. Syawal adalah bulan di mana kita untuk ngerem terlebih dahulu. Di situ hanya disunnahkan kita untuk melakukan ibadah puasa 6 hari. Kemudian masuk bulan Zulqa'dah, harus kencang lagi kita untuk melakukan amal kebaikan dan ibadah di bulan ini. Hadirin para jamaah, kemudian yang kedua, bahwa ini adalah ashurul hajj wal umrah, bahwa bulan Zulqa'dah adalah bulan sudah dimasukkannya, yaitu menunaikan ibadah haji dan umrah. Bahkan ini disebut dengan syahrul umrah. Ini adalah bulan umrah, di mana baginda Rasulullah melakukan umrah selama umur hidupnya. 4 kali beliau melakukan umrah di bulan Zulqa'dah. 1 kali dengan mikot yaitu di Ja'ranah, dan 1 lagi dia mikot di Hudaybiyah. Ini menandakan bahwasanya saudara-saudara kita yang hari ini menjadi tamu-tamu Allah, mereka adalah duta-duta bangsa yang mewakili kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah kamu karena Allah. Kesempurnaan ibadah haji, kalau seseorang mau hajinya diterima oleh Allah, dia hajinya menjadi haji yang makbul dan hajinya mabrur, maka disebutkan di dalam tersebut yaitu 3 perkara. Yang pertama adalah istita'ah maliyah, harus ada kemampuan harta. Ini adalah ibadah yang memang mahal, harus kita akui. Kalau kita melakukan ibadah sholat mungkin hanya sekedar sarung dan baju koko. Kalau kita melakukan ibadah puasa mungkin hanya sekedar buat sahur dan juga buat buka. Dan kalau kita melakukan yaitu zakat, cukup di rumah kita ambil handphone. Tapi haji memang harus membutuhkan uang yang banyak. Tapi ini pun harus diperhatikan. Betapa banyak orang-orang yang tidak memperhatikan yang satu ini. Yang penting berangkat haji. Apakah uangnya itu dari hasil korupsi atau uangnya dari hasil apapun, maka dipastikan ketika yang bersangkutan dia mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, maka Allah akan menjawab labbaikalah la sadaika.
Aku penuhi panggilan Engkau, tapi tidak ada bahagia dan mabrur untuk Engkau. Perlu diperhatikan berkaitan dengan hartanya. Kemudian yang kedua, kemabruran ibadah harus bergantung juga dengan istita'ah jismiyah. Ini adalah ibadah fisik. Tidak bisa seseorang itu ditalangin untuk melakukan tawaf ibadahnya kalau yang bersangkutan dalam keadaan sakit. Kemudian bahkan orang yang sakit pun harus datang yang bersangkutan untuk wukuf di padang Arafah, karena itu adalah puncaknya haji. Orang-orang menunaikan ibadah haji tidak hanya sekedar dia bayar, tapi dia cukup harus memperjuangkan dirinya dengan fisik yang dia miliki. Karena tawaf saja sudah dipastikan 3,5 kilo. Kemudian belum lagi sa'i 3,5 kilo. Jadi untuk menyelesaikan tawaf dan sa'i saja sudah 7 kilo orang yang bersangkutan harus melakukan. Belum lagi tanggal 10 yang bersangkutan melakukan jumrah, baik Aqabah tanggal 11 dan tanggal 12, bahkan Naparsan sampai tanggal 13. Hadirin para jamaah. Kemudian yang terakhir yaitu istita'ah ilmiah, harus memiliki kemampuan ilmunya. Dan terakhir ayat ini ditutup dengan kalimat lillah. Karena betapa banyak Allah menyadari di tengah-tengah kita orang-orang yang menunaikan ibadah haji mungkin lantaran karena ingin dipanggil Pak Haji, yang bersangkutan karena pengen dia anggap dan dia hebat di tengah-tengah masyarakat. Oleh karenanya lillah ini adalah puncak daripada ibadah seseorang. Kalau hanya sekedar kita pengen dipanggil Pak Haji, tidak perlu kita harus membayar puluhan juta. Bahkan kita pakai peci haji saja kita sudah dipanggil Pak Haji. Tapi lebih daripada itu, Allah menginginkan bahwa harta yang kita miliki, jasmani yang sudah kita keluarkan, dan ilmu yang sudah kita capai, semuanya harus berlandaskan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, keutamaan daripada bulan Zulqa'dah adalah syahrul ijabah wal istighfar. Ini adalah bulan di mana Allah banyak kabulkan doanya para nabi. Nabi Musa alaihi salam dikabulkan doanya di bulan Zulqa'dah. Beliau memohon kepada Allah agar diturunkan kitab Taurat 30 hari. Tapi ternyata belum dikabulkan oleh Allah, belum sempurna kitab Taurat. Dan baru disempurnakan pada tanggal 10 hari memasuki bulan Zulhijjah. 40 hari menunggu Nabi Musa alaihi salam untuk mendapatkan satu buah kitab Taurat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada di antara kita yang saat ini memiliki hajat, mungkin belum 40 hari dia mungkin baru 4 hari dia baru minta sama Allah, kemudian yang bersangkutan dia tidak dikabulkan doanya, langsung buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para nabi doanya cukup lama dikabulkan oleh Allah. Nabi Nuh alaihissalam 40 hari. Kemudian Nabi Adam alaihissalam 100 tahun doanya baru dikabulkan oleh Allah. Termasuk Nabi Musa alaihissalam doanya baru dikabulkan, dan itu terjadi di bulan Zulqa'dah. Ini adalah bulan istighfar. Ini adalah bulan harus memperbanyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari dosa yang pernah kita lakukan baik zahir maupun yang batin. Demikianlah, mudah-mudahan dengan kita memahami bahwa ini adalah bulan yang mulia yang telah hadir di tengah-tengah kita, maka ada sikap mental dan persiapan dari kita. Yang pertama, ini adalah bulan bonus, Allah memberikan pahala yang besar kepada kita. Dan yang kedua, ini adalah bulan haji untuk saudara-saudara kita yang 210.000 yang tahun ini menjadi tamu-tamu Allah. Kita doakan mudah-mudahan mereka menjadi haji yang makbul dan mabrur. Dan tentunya kita berdoa pula untuk kita, mudah-mudahan di kemudian hari, di tahun-tahun yang akan datang, kita akan menjadi tamu-tamu Allah. Allahumma rzuqna ziyaratan nabiyyika al-mu'azzam wa rasulika al-mukarram fi hadzal 'am wa fi kulli 'am bi ahsanil hal. Ya Allah, berikanlah kami rezeki untuk bisa berziarah kepada Nabi-Mu yang mulia, Rasul-Mu yang agung pada tahun ini dan tahun-tahun yang akan datang. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, semua doa dan hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqulu qauli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al malikul haqqul mubin
وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صادق وعد الأمين شافع المشافعين وشاهد المرسلين اللهم صل وسلم وكرم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ويا أيها المؤمنون اتقوا الله فقد فاز المتقون وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن صدق الله العظيم وصدق الله رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بن نهج القويم وضمن أبد الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة يا قاضي الحاجة ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة